Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita tetap membahas masalah pengembangan pribadi. Ini kita membahas masalah kritikan. Bagaimana kita mengelola kritikan ya gitu, agar bermanfaat untuk diri kita dan kita terlepas dari kesulitan menyesuaikan diri. Waktu saya kursus di John Robert Power dulu gitu, kami berjumlah 20 orang dan 19 orang ngerumpi, disuruh mengupas kejelekan kita. Itu semua mendapat giliran ya. Nah di sana kan ya Miss Wari itu bau, ya Miss Wari itu kalau bicara menguasain, Miss Wari itu kalau bicara keras kasar, Miss Wari itu egois, mau menang sendiri, ya macam-macam, sehingga ya apa yang dikatakan tuh memang benar adanya gitu. Nah disitulah bahan untuk mengkoreksi diri kita gitu. Nah awalnya saya mengatakan ya semua ya mengatakan saya enggak begitu, saya tuh orangnya begini, saya itu, perasaan saya ya memang saya lah yang paling benar, saya lah yang paling pintar, saya lah yang paling segala-galanya gitu. Nah jadi karena kita merasa kita lah yang paling benar, itulah letak kesalahan kita gitu. Nah sampai kalau ibu mau memperbaiki diri ya ibu harus mendengar koreksi orang lain, ibu harus mendengar kritikan orang lain gitu. Tapi kalau ibu tidak mau mengolah kritikan itu, ya udah nggak usah aja perbaikin kepribadiannya gitu, bertahan aja dengan seperti yang ada selama ini gitu. Jadi kita feedback ya namanya, kita harus mengolah kritikan orang lain kepada kita. Jadi nggak perlu kita membahas, nggak perlu kita misalnya dapat kritikan orang kita marah-marah, kita ngamuk-ngamuk, kamu ngomongin saya begini, padahal apa yang dibilangin itu benar. Kita sibuk untuk menjaga image kita sibuk itu ingin tampil sempurna gitu ya, menjaga harga diri segala, sehingga kita sibuk dengan itu. Nah kita lupa memperbaiki diri kita, sehingga kita semakin terbelenggu dan semakin banyak kita musuh dan semakin banyak orang tidak suka dengan kita. Ya itu saya dulu ya begitu gitu. Sebelum saya mendalami pengembangan pribadi, saya banyak sekali musuh, sama atasan, sama bawahan, sama tetangga, sama suami, sama adik saya, sama keluarga saya. Jadi itu karena saya selalu merasa saya yang paling benar gitu. Nah setelah saya belajar, saya jadi malu sendiri. Pantes saya nggak disukai orang karena saya selalu merasa benar gitu. Nah alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, saya memperdalamin ilmu pengembangan diri gitu. Karena sebelumnya saya adalah pribadi yang egois, pribadi yang sombong gitu. Karena ini latar belakang saya, bapak saya pejabat pada masanya ya, kemudian saya cantik gitu, saya juga pemenang macam-macam itu kecantikan gitu, lomba-lomba kecantikan. Kemudian saya dapat suami juga waktu itu sudah menjabat jadi kepala pengairan di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi membuat saya itu semakin sombong, semakin suka meremehkan orang lain gitu, dan semakin merasa saya memang orang yang paling super gitu. Saya tidak bisa menerima kesalahan. Kalau saya disalahkan, saya pasti akan mencari kambing hitam, saya pasti akan menyalah-nyalahkan orang lain gitu. Itulah jelek. Saya akan marah, saya akan cari siapa yang dari mana sumber ini, sumber itu. Nanti akhirnya ya saya akan komplain dengan si A, si B, si C. Akhirnya ya musuh saya semakin banyak gitu. Nah dulu saya paling anti kritik, dan ternyata kalau sekarang gitu saya justru berterima kasih pada orang-orang yang mengkritik saya. Berarti ya dia mengkoreksi kesalahan saya, dan saya jadi tahu gitu. Karena orang membicarakan orang kan pasti di belakang. Akhirnya kan kita jadi tahu apa yang orang bicarakan tentang kita. Nah
yang bisa kita rubah ya, tapi jangan pula itu fitnah ya. Kalau yang namanya fitnah emang itu harus kita sikapin, berbeda, itu hukum yang akan berbicara gitu. Jangan kita biarkan saja kalau ada fitnah, pencemaran nama baik gitu ya. Memang kita harus bersikap. Nah itu, kalau kita mau maju, mau lebih baik, mau memperbaiki kesalahan kita, yaitu olahlah kritikan dengan baik gitu. Jangan jadikan kritikan itu bahan perdebatan, bahan keributan ya. Kita terima, memang kadang-kadang sakit sih nerima kritikan, tapi kita dengar dulu dan kita koreksi dulu. Oh iya benar, kalau perlu kita minta maaf, kita minta maaf. Jangan baperan, jangan nangis-nangis nerima kritikan, nangis-nangis, baperan, ngejar sana ngejar sini. Akhirnya apa? Kita akan tersiksa sendiri. Pasti hati kita kan tidak tenang, kita kan jadi tidak nyaman, dan di mana-mana kita sulit diterima orang lain. Gitu lah ya. Kritikan emang bagus, tapi jangan sampai deh kita menjadi pribadi yang suka mengkritik orang gitu. Itu adalah pribadi-pribadi yang tidak menyenangkan ya. Itu pribadi orang yang ada, memang orang yang suka semua orang salah, semua orang dikritik. Nah biasanya orang yang suka ngeritik orang ini, dia paling anti kritik, dia paling tidak mau dikritik gitu. Biasanya begitu. Jadi dia bisanya ngeritik orang saja. Nah orang-orang yang begini ini sebaiknya kita jauhi gitu. Jangan sampai merusak kenyamanan kita. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Kita jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas ini gitu. Terima kasih sudah mau menonton video saya ini. Sukses selalu.